Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar mengaji Iqra ya teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan selalu diberikan kelancaran rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sebelum kita mengaji, tentunya tubuh kita bersih suci dulu dari hadas kecil maupun hadas besar, dan sudah dalam keadaan wudhu. Jangan lupa memakai pakaian yang tertutup, sopan, serta suci. Mengaji diniati karena Allah Ta'ala. Untuk pelajaran kali ini yaitu mengenal kembali huruf sin, shin, shod, dan dod ya. Sebelumnya kita mempelajari kembali yaitu huruf dal, zal, ro, dan za ya kemarin ya. Sebelum kita lanjut ke halaman 10 Iqra jilid 2, yaitu kita mempelajari kembali ya huruf-huruf hijaiyah, mengenal kembali huruf-huruf hijaiyah ya, supaya kedepannya kita bisa fasih dan hafal dalam membaca Al-Quran, insyaallah, amin ya. Langsung saja dimulai bersama-sama ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Di sini ada huruf sin, kemudian ini yang ada titik tiganya namanya shin. Huruf ini, huruf sin dan huruf shin hampir sama ya teman-teman. Bedanya kalau yang ini namanya sin, tipis ya, cara melafalkannya tipis. Kemudian ini shin, shin besar ya, shin tebal seperti mengusir ayam ya. Cara melafalkannya seperti mengusir ayam, shin, begitu ya teman-teman. Kemudian ini huruf sin kecil atau sin tipis ya teman-teman. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Huruf sin ya disebut huruf sin itu ketika masih bahan, maksudnya belum ada harokat fathah. Seperti ini kan harokat fathah ya, jadi masih sin. Namun ketika diharokati bukan sin lagi cara bacanya, tapi di sini harokat fathah ya, contohnya berarti dibaca a, cara bacanya sa. Huruf apapun itu, huruf hijaiyah ya, kalau diharokati fathah maka dibaca a ya, dibaca a. Mengenal huruf sin dulu ya teman-teman. Ini huruf sin ya, tempat keluarnya yaitu dari ujung lidah, dan ditempatkan pada dinding bagian dalam dua gigi seri bawah ya. Dipraktekkan coba keluarnya huruf sin, cara melafalkannya huruf sin keluarnya yaitu dari ujung lidah. Ujung lidahnya mana? Disentuh dari ujung lidah dan ditempatkan pada dinding bagian dalam dua gigi seri bawah. Gigi seri bawah ya. Ujung lidah ditempatkan pada dinding bagian dalam dua gigi seri bawah. Sin, sin. Jadi ketemu ya teman-teman. Coba melafalkan sin begitu. Jadi kira-kiranya tahu ya. Oh ya berarti di sini. Seperti ini, keluarnya dari sini. Cara bacanya begini. Hurufnya ini. Begitu ya teman-teman. Sin, sin, sin. Begitu ya teman-teman. Nah, diharokati fathah maka dibaca a. Jadi
sa, ya. Begitu ya teman-teman. Ingat ini huruf sin. Huruf selanjutnya yaitu huruf shin, ya. Hurufnya hampir sama, bedanya ini ada titiknya, ya. Cara keluarnya pun sudah beda, ya. Huruf shin ini, ya, keluar dari tengah-tengah lidah atau tengah lidah, ya, intinya, ya, keluar dari tengah-tengah lidah, ya, bersama langit-langit mulut atas atau tengah langit-langit atas. Coba dipraktikan. Shin, shin besar seperti mengusir ayam. Jadi ketemu, ya. Oh, shin begitu cara melafalkannya. Oh, begini. Shin. Oh iya, ketemu di sini ternyata tempatnya huruf shin di tengah-tengah lidah bersama langit-langit mulut atas. Oh, jadi begitu yang dimaksud. Shin, shin. Begitu ya, teman-teman. Jadi tahu satu persatu huruf dari mana asalnya, dari mana tempat keluarnya, harus tahu. Jadi kalau membaca ayat suci Al-Quran atau huruf hijaiyah, cara melafalkannya jangan asal-asalan, ya. Harus tahu di mana letak tempat keluarnya huruf-huruf tersebut, ya, satu persatu, ya teman-teman. Ini tadi namanya sin, diharokati fathah maka dibaca a, jadi sa. Ini tipis, ya. Kemudian ini shin, tebal, ya. Shin diharokati fathah maka dibaca sha, ya, tebal. Pokoknya yang tebal, ya, berarti itu shin. Kemudian yang tipis berarti sin, ya. Harus bisa membedakan antara dua huruf ini, jangan sampai keliru, ya teman-teman. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf shod. Huruf shod. Huruf shod. Seperti bersiul, ya, cara melafalkannya. Shod. 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 Begitu, ya. Huruf shod ini, ya, tempat keluarnya yaitu dari ujung lidah saat menyentuh dinding bagian dalam gigi seri bawah. Coba dipraktekkan. Shod dari ujung lidah, ujung lidahnya disentuh. Nah, ujung lidah saat menyentuh dinding bagian dalam gigi seri bawah. Shod, shod. Nah, nanti ketemu, ya. Shod. Oh, jadi begini cara melafalkan shod. Oh iya, di sini ini namanya ujung lidah saat menyentuh dinding bagian dalam gigi seri bawah. Oh, berarti seperti itu. Shod, cara melafalkannya seperti itu. Keluarnya dari sini. Oh ya, mudeng, ya, begitu, ya teman-teman. Insya Allah mudeng, ya teman-teman. Shod, 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 ya. Ketika diharokati fathah maka dibaca so, d-nya dibuang, so, ya. Ketika masih bahan, seumpamanya ini masih shod, belum ada harokatnya seperti ini contoh, maka ini dinamakan huruf shod. Namun ketika diharokati, contoh ini harokat fathah, maka dibaca so, jadi huruf d dihilangkan, bukan dibaca shod, ya, tapi dibaca so, so, begitu, ya teman-teman. Kemudian huruf dod. Huruf dod ini, ya, hampir sama dengan huruf shod, cuman bedanya yaitu ada titiknya, huruf dod. Jadi jangan sampai keliru, ya teman-teman. Makanya kita di sini membahasnya yaitu seperti apa hurufnya, ini seperti apa hurufnya, dan dari mana tempat keluar hurufnya. Antara huruf-huruf yang hampir mirip, kita harus bisa memahami, ya. Jangan sampai keliru, ya teman-teman. Karena kalau kita membaca Al-Quran sudah fasih dan benar, maka
kedepannya pun kita akan lebih fasih dan benar lagi dalam pengucapannya, mengucapkan lafal-lafal Al-Quran. Jadi dari awal kita harus melanyahkan dulu ya, ibarat kata harus dilancarkan dulu, harus paham dulu hurufnya ini bagaimana, membacanya bagaimana, tempat keluarnya huruf juga dari mana, begitu kita harus tahu. Insya Allah saya tidak bosan-bosan ya, setiap bulan selalu mengingatkan teman-teman untuk mengenal kembali huruf-huruf hijaiyah, insya Allah ya teman-teman, karena barangkali masih ada teman-teman yang mau gabung dengan saya atau baru gabung mungkin ya kan, jadi tahu ya, tujuan saya seperti itu supaya kita sama-sama belajar di sini. Saya juga masih belajar ya teman-teman, karena mengaji itu hukumnya wajib dikala kita masih hidup ya teman-teman. Huruf yang saya tunjuk ini namanya huruf dod ya. Huruf dod ini keluar dari tepi lidah, dipraktekkan tepi lidah baik bagian kanan maupun kiri. Nah, dod begitu, baik bagian kanan maupun kiri ya. Bunyinya keluar dari tepi lidah yang menyentuh bagian dalam gigi seri atas. Terserah teman-teman saja mau gampangnya dari tepi lidah bagian kanan ataupun kiri, yang penting menghasilkan huruf dod ini ya teman-teman ya. Bunyinya ini keluar dari tepi lidah yang menyentuh bagian dalam gigi seri atas, atau bisa juga disebut dari samping lidah ya. Kalau tidak paham huruf dod ini ya, lebih jelasnya atau bisa disebut ya, keluarnya dari samping lidah, keluarnya dari samping lidah ya teman-teman, entah itu bagian kanan ataupun bagian kiri, terserah teman-teman saja ya. Gampangnya teman-teman dari arah kiri atau kanan itu terserah teman-teman saja ya. Yang penting bunyinya dod ya, keluarnya dari samping lidah, dod begitu, dod, dod, bukan do ya, tapi dod begitu, bukan do, tapi ada tarik-tarikannya dari dalam, begitu, begitu ya teman-teman. Jangan sampai keliru, ini yang shod, kemudian ini dod ya. Ketika diharokati fathah maka dibaca do, bukan dod lagi ya, d nya dibuang. Diharokati fathah maka dibaca do, begitu ya. Ketika melafalkan huruf ini, huruf dod ya, keluarnya disebut dari samping lidah, itu gampangnya lah ya, dari tepi lidah begitu, gampangnya cara menyebutkan ya, dod. Jadi ada tarikannya, begitu, dod begitu, ada tarik-tarikannya, dod begitu ya teman-teman. Ini namanya huruf sin, diharokati fathah dibaca sa. Kemudian ini huruf shin, diharokati fathah, cara bacanya sha. Kemudian ini huruf shod, diharokati fathah maka dibaca so. Kemudian ini huruf dod, diharokati fathah maka dibaca do ya teman-teman. Jangan keliwat atau keliru, jangan sampai keliru antara huruf-huruf ini ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke halaman 10 Iqra jilid 2, kita selesaikan dulu huruf-huruf hijaiyah sampai huruf ya, insya Allah ya teman-teman. Setelah selesai nanti insya Allah kita lanjut lagi ke Iqra jilid 2 halaman 10, karena kemarin kita halaman 9 sudah selesai ya teman-teman.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Huruf sin, shin, sodot ini sudah selesai. Insya Allah besok dilanjut lagi ke huruf do, zo, ain, dan ghin. Insya Allah ya teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat supaya kita bisa belajar mengaji bersama-sama kembali. Allahumma amin. Jangan lupa buat teman-teman semuanya dukung saya selalu supaya saya lebih semangat lagi ya belajar bersama-sama untuk selalu membuat video-video yang bermanfaat dalam mengaji ya. Allahumma amin. Jangan lupa ketik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.